Berjumpa lagi dalam podcast Bincang Bola persembahan dari Jabos Media, dan kali ini kita akan masih lanjut terkait dengan gelaran Piala Dunia 2026 yang dihelat di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dan masih bersama saya seperti biasa, dua orang yang cukup berpengalaman terkait dengan persepak bolaan. Bisa dibilang begitu sih. Tapi Bisa kali. kita uji saja apakah prediksi-prediksi kedua orang ini akan sesuai dengan kenyataan atau seperti apa. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Ada Bung Bintang. Siap. Yang konon kabarnya dia adalah fans setia dari Belanda ya. Belanda. Tapi melihat Belanda. Orangnya. Menang kan kemarin. Seri. Oh seri ya? Lawan Jepang. Aduh, jadi saya beralih sedikit. Aduh, melihatnya sedikit. Ternyata seri lawan Jepang. Di menit-menit akhir lagi. Ada. Dan ada Bung Eye. Gimana kabar Bung? Sehat? Tim Prancis kan? Fans. Iya, tapi menang kan akhirnya. Nah ini yang menang. Iya. Fans setia ini. Setia ya. Tapi sekarang ganti nih saya. Ganti ya ini nggak kontestan. Oh, nggak konsisten ya, maksudnya bukan kontestan. Oke, menarik ini. Matchday pertama sudah berlangsung. Ya. Dan sejumlah kejutan muncul. Dan yang menarik adalah wakil Asia. Kalau dibilang 60 atau 70% ya, tidak kalah di pertandingan pertama. Ini cukup menarik karena mungkin ini di Piala Dunia pertama kalinya wakil Asia bisa unjuk kebolehan, bisa tidak kalah semua lah istilahnya. Iya, betul, Bung. Ada Korsel yang menang, kemudian Jepang seri, Australia menang, Qatar seri, Arab seri, Iran yang ya kita tahu lah Iran sedang diomongin ya, karena konflik geopolitik main di AS. Ya, tapi seri juga tuh, nggak seri kalah. Juga kan. Tapi seru loh Iran. Melawan Selandia Baru. Selandia Baru. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari kemampuan Selandia Baru ya Betty lah. Iya, beda-beda tipis. Ya. Itu ya kalau bisa menang seri ya sebenarnya sih wajar ya. Seharusnya bisa menang sih Iran. Dengan dukungan dunia yang sedang tertuju pada negara itu ya kan. Semua mendukung Iran nih. Ya kan? Tapi tujuannya nanti mungkin di pertandingan berikutnya, Bung, karena dia akan ketemu Belgia sama Mesir. Nah, ujian sebenarnya Iran itu di pertandingan kedua dan ketiga. Masih ada Belgia. Ada Belgia sama Mesir. Nah, itu yang jadi ujian. Tapi sayang ini ada 3 wakil Asia yang harus kalah nih. Nggak apa-apa. Saya setuju. Irak harusnya kalah juga sekalian. Saya sebel banget waktu lawan Indonesia. Karena ngalahin Indonesia ya. Indonesia. Bisa jadi. Jago diving, ya kan? Tapi Aiman Hussein nyetak gol loh. Oh iya. Iya. Applause juga buat dia. Karena akhirnya bisa cetak gol di Piala Dunia juga kan. Kemudian Jordan juga kalah lawan Austria ya. Austria. Kemudian yang terakhir itu Uzbekistan. Debutan tapi ya kalah juga melawan Kolombia. Ya kayak saya rasa wajar sih kalah. Jam terbangnya karena debutan. Kolombia lah dilawan. 1-3 lagi. Aduh, di situ ada Luis Diaz. Nah, kalau dilihat dari match day pertama ini. Iya. Ini ada beberapa fenomena unik juga ya terkait dengan mungkin bangkitnya Asia ya yang kemudian mulai diperhitungkan ya. Betul. Bukan lagi semacam sekedar lumbung gol bagi tim-tim lain kan. Besar. Tapi bisa punya potensi untuk menyulitkan tim besar, bahkan peluang untuk lolos masih ada. Masih terbuka lebar lah. Iya. Dilihat dari situ, ini fenomena apa sih ini terkait dengan Asia yang kemudian bisa, ya istilahnya mengimbangi. Aku bukan lagi tim kacangan lah. Ya karena memang sebenarnya kalau Asia ya Bung ya, itu memang udah beberapa pemainnya sendiri kan udah mayoritas atau kebanyakan itu udah mainnya di Eropa. Jadi secara semangat, fisik segala macam itu nggak kalah sama negara-negara yang lain. Nggak kaleng-kaleng lah Bu. Cuma kalau misalnya dia kayak Jordan kalah, Irak kalah, itu mungkin masalah teknis aja ya, maksudnya penempatan strategi pelatih yang salah atau apa. Nah itu yang membuat. Tapi secara keseluruhan tuh memang sebenarnya Asia masih bagus lah, masih layak diperhitungkan. Betul, karena Irak juga ketika melawan mana kemarin? Dia kalah 2 Norwegia ya. Ya ada Haaland di sana sih ya. Gila itu monster banget itu. Selain monster,
pendukungnya Bung waktu di stadion, aduh Canyol bukan main. Main ini dayung kan dia. Dayung. Iya. Udah kayak siapa ini anak kecil yang gini-gini? Oh, bikin Koreonya. Gitu. Iya. Dia di stadion, dia jadikan stadion kan ini ya, terasering gitu. Terasering. Nah, dia dari atas ke bawah itu main dayung gitu. Dayung ya. Wah, seru sekali tuh, Bung. Viral itu. Mau kayak gitu. Tapi saya yang di Indonesia aja. Ya, Biar viral. Di Gini-gini. GBK ya. Tapi di era sepak bola sekarang modern ini kebanyakan rata-rata semua pemain bergerak ya kan. Jarang ada pemain yang hanya diam. Mungkin itu jadi ini acuan juga dari tim-tim Asia bisa mengimbangi, istilah kata mengimbangi klub-klub dari Asia atau Eropa atau Amerika, Bung. Betul, Bintang. Bung Bintang ya. Masa cuma bintang doang. Tapi ngomongin bintang, saya ingat jadi satu nih. Jadi fansnya Inggris kan kemarin menang ya sama Kroasia nih. Jadi ada keluhan fans Inggris itu dengan biaya yang sangat mahal untuk selain tiket, tapi bahan makanan atau minuman yang disajikan di stadion. Jadi kalau misalnya Bintang atau saya ke stadion itu hanya untuk minum air saja, beli air mineral. Kalau dikonversi ke rupiah itu 150.000. Satu botol. Satu botol. Gimana makan di warteg itu kenyang banget itu. Betul itu. Untuk ngebir. Itu buat beli kerupuk udah bisa untuk ini. Iya. Buat tiduran bisa itu. Kerupuk ya. Beli bir satu botol, satu gelas itu harganya Bung itu sekitar 250.000 kalau dikonversi ke rupiah. Satu gelas doang atau satu botol? Satu gelas. Satu gelas yang mungkin kalau kayak itu nggak ada apa-apanya ya. Iya. Cuma satu gelas. Biasanya kan bergelas-gelas. Karena ini kali Bung ya, karena momen Piala Dunia 4 tahun sekali, jadi kayak semacam aji mumpung kali pedagangnya untuk wah ini momen mungkin bisa. Tapi kayak Indonesia juga ya. Aji mumpung ya. Kan mungkin yang datang itu kan orang-orang berduit ya. Iya. Ya udah harga ini dinaikkan kan gitu. Tapi kan ada lucu juga viral ternyata Bung. Apa itu? Jadi pendukung dari klub Meksiko atau apa gitu. Kan bir atau minuman nggak boleh masuk ke stadion kan sekarang. Dia pakai handphone. Jadi casing handphone, dalamnya diisi air bir. Jadi dituangin. Biar nontonnya lebih nyaman. Itu dikira handphone ya? Iya, dikira padahal handphone. Padahal di dalamnya ini ya? Penjaga itunya. Lucu sekarang. Itu akal bulus. Bukan akal bulus, tapi cerdas itu. Cerdas itu. Karena ditahunya, ini handphone ya, jadi nggak diperiksa ya. Lolos aja. Ternyata waktu masuk dia dituang di gelas. Oke, itu salah satu gimmick-gimmick yang menarik ya di Piala Dunia yang 2026 ini di 3 negara. Nah, kalau dari fenomena yang terjadi kan beberapa hal banyak yang muncul ya. Terutama kemarin Lionel Messi. Waduh. Dewa, God. Bener-bener. Hat-trick pertama kan di Piala Dunia 2026. Iya, betul. Terus dia udah mencetak total sekitar 16, hampir menyamai rekornya si Klose. Udah menyamai kan? Iya, menyamai. Wah, bisa cetak sejarah dong ini. Masih bisa lah. Baru pertandingan pertama ya. Karena Argentina salah satu tim unggulan. Ya. Kan juara bertahan. Juara bertahan. Umur 40 atau 39 ya Messi itu? Messi itu sekitar 39. 39 ya. Bisa cetak 3 gol, gila itu. Tapi memang komposisi Argentina bagus sih Bung, nggak berpusat pada Messi terus gitu. Maksudnya antara lini per lini juga kuat gitu. Nah ini perbandingan yang saya bisa tambahin nih Bung ya sedikit nih. Nah, kenapa betul nih Messinya kan sama-sama GOAT statusnya kalau disandingkan Messi sama Ronaldo. CR7. Ya, kalau Bung Bintang tadi benar, ibaratnya si Messi ini tidak bertumpu dengan di mana dia bermain. Jadi dia tuh fleksibel, bisa di kanan sayap atau di playmaker atau kiri. Jadi walaupun bisa dibilang udah berumur kategori pemain, tapi dia masih bisa mobile untuk di semua lini. Beda sama pertandingan waktu pas Portugal sama Kongo. Di mana Ronaldo itu hanya menempatkan dirinya di depan, di area sepertiga barisan pertahanan Kongo. Ini yang mau saya tanyakan, Bung. Oh gitu. Kenapa Ronaldo mandul? Waduh. Gitu. Kenapa? Tanda kutip mandul apa ini? Oh gitu. Dia nggak bisa nyetak gol. Belum bisa. Bisa dibilang nih terlalu ambisi dia kan sebelumnya ini Messi nyetak gol itu sehari sebelum
Portugal lawan Kongo. Iya. Jadi mungkin ada hasrat dia nggak mau kalah atau apa dengan rivalnya ini. Wah, jadi harapan dia ini pengen banget nyetak gol nih. Pembuktian kayaknya. Iya. Di mana-mana dia pengen kayak misalnya tendangan bebas, seharusnya Bruno Fernandes, akhirnya diambil sama si Ronaldo. Walaupun secara statistik itu selama pertandingan Ronaldo main sama Portugal itu hanya sekitar 25 atau sekitar 30 untuk mendapatkan umpan atau ibaratnya apa ya, operan. Nah, beda sama Messi yang selaku ibaratnya dia tuh orang yang sangat vital di Argentina. Mau jemput bola istilahnya gitu ya. Kalau Messi ya. Sampai ke tengah, sampai ke tengah kan ya. Kalau Ronaldo emang nunggu di depan. Dia nunggu di sepertiga. Jadi harapannya itu dia disuplai. Mungkin apa karena faktor umur juga kali ya, yang sekitar 41 tahun. Karena dia tercatat kalau di Piala Dunia tahun ini itu tercatat sebagai pemain tertua outfield. Maksudnya outfield tuh yang bermain di tengah lapangan. Di tengah lapangan, selain kiper lah istilahnya. Selain kiper, karena memang kalau rekornya Piala Dunia itu masih dipegang sama kipernya Mesir, Essam El Hadari, 45 tahun. 45 tahun ya. Betul. Padahal pas Portugal itu saya pengen lihat Vitinha tuh, pemain PSG. Gocek-gocek ternyata semua buntu di depan. Iya itu. Aduh. Semua memang gara-gara apa ya? Ditujukan memang ke Ronaldo dengan harapannya dia bisa memberikan kontribusi gol. Tapi lagi-lagi nggak bisa bisa dibilang apa ya? Kurang mujur lah seperti Messi. Ya. Nah kalau dari perbandingan ini Messi kan dua pemain ini memang selalu dibandingkan ya. Baik ketika masih di Barcelona, Messi, Madrid, Ronaldo-nya, bahkan sampai timnas juga dibandingkan karena Messi udah pernah siapa yang terbaik gitu ya. Kedepannya seperti apa ini? Maksud saya gini, apakah pelatih perlu melakukan hal yang tidak populer nih? Misalnya pelatih Portugal Martinez ini kemudian nggak percaya lagi sama Ronaldo. Iya. Jadi gini Bung, kalau saya bisa analisis, ini saya mengacu sama kritikannya Thierry Henry, legendanya Prancis. Karena dia sendiri yang mengkritik si Ronaldo usai pertandingan waktu lawan Kongo, Portugal lawan Kongo. Jadi si Thierry Henry ini mengkritik Ronaldo tuh terlalu pasif. Tidak seperti Messi yang aktif dalam pergerakan. Nah, Ronaldo yang saya bilang tadi berada di sepertiga pertahanan lawan, itu hanya ibaratnya menunggu. Tidak seperti Messi yang selalu mobile untuk mencari peluang. Nah, itu satu lagi, dia itu selalu bisa dibilang mengharapkan semua dilakukan melalui dia. Padahal dari segi usia sebenarnya udah nggak layak. Iya sih. Nah, makanya itu netizen banyak ngomong ini saatnya si Martinez tuh ambil kebijakan tepat. Semua ini bukan hanya tentang Ronaldo. Ini nih Portugal intinya. Iya. Kepentingan Portugal di atas Ronaldo. Jadi seharusnya untuk pertandingan berikutnya, apakah ada keberanian dari Martinez, yaitu kembali lagi memberikan kepercayaan kepada pemain lain yang lebih muda dari Ronaldo untuk bisa main di depan. Intinya kan Ronaldo dicadangkan nanti ya. Iya, sepakat nggak, keberanian. Bung Bintang? Ya sepakat sih. Keberanian dari sang pelatih itu menentukan arah ke depannya. Tapi bisa jadi kejutan juga, sama seperti tahun Piala Dunia sebelumnya ketika Argentina ditahan imbang Arab Saudi. Oh, kalah justru. Kalah justru. 2022 ya kan? Itu kan Argentina juara kan? Argentina juara kan? Itu kan semua underestimate terhadap Arab Argentina kan? Tapi ternyata dia menjadi juara. Ya kan? Kita nggak tahu ke depannya taktik dan strategi apa dari pelatih untuk membangkitkan semangat untuk tim Portugal bisa lolos dan akhirnya bisa mengangkat Piala Dunia. Kalau gue sendiri sebenarnya harusnya tuh Ronaldo cadangin aja. Ini kalau bicara pribadi aja ya, maksudnya gini, kasih kesempatan kayak Vitinha mungkin bisa ini kan masuk. Nah, itu memberikan darah segar untuk Portugal. Karena memang waktu pas pertandingan lawan Kongo tidak banyak peluang yang dihasilkan Portugal. Iya, kalau dilihat gini, dia menguasai bola benar, menguasai bola hampir 70%. Cuma nggak ada ancamannya gitu. Ancamannya itu sangat sedikit, sangat minim lah. Iya betul. Justru yang Kongo ini
meskipun jarang sekali menguasai bola, ketika dapat bola langsung melakukan counter attack cepat. Nah itu. Dan ya sangat berbahaya juga sebenarnya Kongo ini. Bisa jadi nanti gini, kalau misalnya pertandingan berikutnya itu anggap jadi kayak super sub. Jadi super sub itu dia mungkin hanya 25 pertandingan terakhir atau 30 menit terakhir dimasukkan. Sebenarnya dia masih punya potensi untuk bisa menjadi perubahan untuk Portugal. Tapi kalau misalnya menjadi starter ya mungkin ditunda dulu lah. Harusnya berkaca di pertandingan pertama. Nah, gitu. Betul. Harus berani ngambil keputusan yang tidak populer nih Martinez. Iya. Pernah sebenarnya dilakukan oleh pelatih sebelumnya. Siapa tuh, Bu? Fernando Santos. Di Piala Dunia 2018. Rusia tuh ya. Iya. Masih di Rusia. Waktu itu memang masih Ronaldo sentris. Dan pertandingan lawan Swiss, Ronaldo dicadangkan. Yang main Gonzalo Ramos. Dan Ramos ini bisa mencetak hat-trick kayaknya. Nah itu dia. Gonzalo juga kan sekarang masih dipanggil. Kenapa nggak dikasih kesempatan dia untuk di depannya lini depan Portugal? Iya makanya. Itu. Kemarin hanya apa jangan-jangan si Martinez ini mungkin masih agak segan, takut atau apa dengan nama besarnya Ronaldo kali ya? Jadi takut ngambek gitu kan? Tapi jadi sorotan juga selain itu kan ada tim lain ya Bung, yang fanbase-nya banyak seperti Brasil. Brasil tuh kebobolan duluan malah, agak mengagetkan kan? Dan Neymar tidak main di situ. Itu keberanian Ancelotti juga tuh dalam memilih pemain itu. Menurut saya perlu diacungin jempol. Selain Neymarnya juga cedera ya kan, tapi sosok Neymar membantu untuk menyemangati tim gitu. Iya. Kalau terkait pertandingan Brasil lawan Maroko ini memang sebenarnya ya Maroko ini dari awal udah diduga kuda hitam ya. Kuda hitam akan mengejutkan. Mengejutkan benar-benar. Brasil bisa menahan imbang ya. Memang tidak heran. Tidak heran ya. Memang 4 tahun lalu juga kan semifinalis. Iya. Cuma Brasilnya memang lagi dalam kondisi yang bukan Brasil yang dulu kita kenal. Dulu kita kenal. Tapi ini kan sosok coachnya Ancelotti gitu yang menyumbangkan piala champion beberapa kali di klub-klub besar gitu. Tapi kok di negara kayaknya dia siap. Level klub sama level timnas beda. Apalagi yang dilatih Brasil loh. Jadi ujian tersendiri ya kan? Bagi Ancelotti. Betul. Kan? Dia boleh berjaya di klub tapi ketika melatih timnas lain cerita kan. Apalagi sekelas Brasil. Aduh. Sangat berani sebenarnya itu Ancelotti itu bisa menerima pinangan Brasil. Iya, betul. Di pertandingan resmi pertama di Piala Dunia. Betul. Hanya bermain imbang. Ya semoga sih Brasil tetap lolos lah di fase grup. Harapannya seperti itu. Karena tim gede kalau lolos kan masih tetap ramai nih. Tetap ramai yang nonton. Iya. Harapannya seperti itu. Betul. Nah, ini selain Ronaldo, Messi ini menarik juga terkait dengan ada beberapa kontroversi ya. Kemarin masih terkait Messi. Pelanggaran yang seharusnya ramai kan itu di media sosial kan. Viral. Kaki kirinya nginjak pemain salah satu pemain Aljazair ya. Iya betul. Ya itu memang kalau kembali. Tayangan kan menginjaknya gini ya. Kembali lagi Bung. Ini kayak VAR untuk sekarang untuk Piala Dunia ini terlalu FIFA juga kurang terlalu transparan menurut saya. Jadi kayak waktu pas kasusnya pertandingan Qatar ya. Qatar sama Swiss. Itu kan seharusnya golnya dari pemain Swiss itu offset sebenarnya. Tapi disahkan. Nah, walaupun di beberapa periode selanjutnya itu FIFA mengklarifikasi, tapi banyak ibaratnya pengamat sepak bola atau pencinta sepak bola ini merasa sangat dirugikan dengan VAR. Nah, itu juga kembali lagi dengan tadi yang Messi nginjak. Sebenarnya kalau misalnya langsung up to date kan seharusnya kalau VAR itu tujuan utamanya kan membantu wasit kan. Ya seharusnya kalau misalnya itu minimal ya kuning atau apa seharusnya. Betul. Nah itu kenapa misalnya bisa miss ya. Bisa miss. Itu makanya banyak dikritik tentang VAR. Betul. Dan ini menjadi ya mungkin akan dievaluasi juga terkait dengan situasi di Piala Dunia meski ini yang kita omongin ini kan yang match day pertama kan. Pertama. Masih ada mungkin nanti rekor-rekor berikutnya atau kejadian-kejadian kontroversi berikutnya masih ada pasti itu. Tapi ada yang lucu juga, Bung. Nah, apa ini? Ketika
satu negara dibantai gitu 7-1, tapi merasa kayak menang Piala Dunia. Siapa itu? Suracao, Bung. Kurakau. Dia dibantai tapi mereka senang. Itu lucu juga, Bung. Bisa memasukkan 1 gol ke gawang Jerman. Iyalah, pasti. Ya, sebenarnya sih agak aneh juga ya. Aneh. Dia kebobolan 7 gol. 7 gol. Hanya masukkan 1, tapi sudah merasa senang. Senang. Karena merasa puas. Karena ibaratnya dia nyetak golnya bukan tim sembarangan. Oh gitu. Jerman gitu. Ya. Jadi, pas banget presidennya datang ke Indonesia lagi. Itu mungkin kebanggaan dia tuh, terutama pemainnya yang nyetak gol di Kurakau. Dan jangan lupa, Kurakau kan juga debutan betul tampil di Piala Dunia. Istilahnya siapa yang mencetak gol bagi timnas yang debutan akan dikenang sepanjang masa. Bisa jadi itu yang nyetak gol syukuran itu malamnya langsung. Bisa nyetak gol Jerman kan. Dapat hadiah juga kan itu. Selamat dia kan. Iya betul. Dari negara ya. Mana itu dapat ini? Qatar. Dapat Rolls Royce ya. Iya. Gila tuh. Tapi yang agak disayangkan kemarin Spanyol. Meme-memenya sampai lucu. Gavi diganti Xavi gitu kan. Ferran diganti David Villa gitu. Yamal diganti. Yamal ini kayaknya aduh kagak gocek-gocek ketebak. Aduh gimana tuh Bung Edi tuh? Bisa di intercept terus ya itu bolanya. Itu kipernya luar biasa, Bu. Nah, ini lawan mana? Tanjung Verde ya? Bikin geleng-geleng kepala itu pelatih Spanyol. Itu kejutan juga lawan Verde, Tanjung Verde itu bisa nahan imbang 0-0. Sebenarnya kalau dari segi penguasaan bola itu jauh. Bisa dibilang 70-30 jadi menang Spanyol untuk penguasaan bola. Tapi ya kembali lagi Tanjung Verde mungkin nggak banyak ya pemain terkenal yang memperkuat Tanjung Verde. Tapi mereka mengetahui kalau misalnya pemain-pemain Spanyol ini bisa dimatikan dengan mungkin man-to-man marking atau apa. Nah itu ya diterapkan waktu pas di Tanjung Verde. Nah Tanjung Verde mungkin dia melakukan parking bos di belakang gitu kan. Bukan traktor kan. 5 back di belakang atau dengan 4 back diperkuat sama gelandang. Nah itu yang terbukti bisa meredam permainannya Spanyol sampai frustasi kan. Frustasi, Bu. Iya, betul itu. Pertamanya meremehkan, Yamal kan nggak main dulu tuh. Iya. Kan awalnya gini, Spanyol kalau mungkin ya. Iya. Usaha taruhan pasti. Ngepur berapa kali ngepur itu. Iya. Langsung dia dipur kan. Pasti lebih dari 2 itu ngepurnya. Bisa 4 lah. Bisa 5 gol tuh masuk gol. Tapi faktanya nggak ada gol. Dan bahkan kipernya itu kan secara umur udah malam 4 kan. 43 ya? Ya, 43. Udah tua banget. Menahan 6 tendangan yang hampir masuk itu, Bung. Lah makanya. Kipernya luar biasa. Menariknya dia pernah satu tim ya? Iya. Dengan Witan Sulaiman ya? Iya, waktu pas di Poland kalau nggak salah waktu itu. Slovakia atau Poland gitu ya? Iya. Iya kan? Pernah satu tim dia. Sementara Witan belum main di Piala Dunia, kiper yang sudah tua ini main di Piala Dunia dan bisa menahan Spanyol. Itu prestasi sangat kalau dari lihat kiper Tanjung Verde ini langsung secara follower melonjak drastis ya. Kemarin sih di program itu juta, dapat followernya lumayan. Dari puluhan ribu jadi juta. Gara-gara itu bisa nahan 6 tendangan nggak masuk itu ngeri banget emang. Berarti Bung Bintang besok kalau mau follower nambah ya gitu aja. Gitu aja. Saya nahan tendangan siapa ya? Tendangan yang pemain timnas kita lah. BP kali ya. Udah tua kan. Nah itu. Siap. Ini salah satu juga fenomena menarik di Piala Dunia 2026 ini. Sebenarnya Tanjung Verde, Fusina ya namanya. Iya, sebenarnya banyak sih Bung kalau momen-momen untuk di pertandingan pertama yang bisa dibilang kejadian-kejadian unik ya, kejadian unik. Jadi selain mungkin kalau sebelumnya itu ada larangan masuk visa terkait kebijakan pemerintah setempat gitu kan sebelumnya itu orang udah lewat tuh ya. Nah, kalau misalnya di pertandingan pertama ini di setiap grup itu banyak yang hal-hal yang dikritik oleh semacam pecinta sepak bola lah khususnya. Nah, salah satunya itu kan kalau kita lihat setiap pertandingan tuh ada jeda ya, break 3 menit. Oh ya, ini memang salah satu peraturan baru. Nah, itu sebenarnya ngakomodir ibaratnya untuk
media-media terutama yang membeli hak siar dari FIFA. Nah, di mana kalau misalnya 3 menit itu kan lumayan untuk sponsor. Ibaratnya dapat lah ya, komersil, hak komersil ya. Okay. Nah, itu justru yang ibaratnya dikritik sama kayak salah satunya Jurgen Klopp, mantan pelatih Liverpool. Itu ngeritik abis karena seharusnya itu pertandingan 2 kali 45 intensitas ya di situ. Bukan ibaratnya nanti dijeda selama 3 menit dengan alasan nanti cuaca ekstrim katanya. Oke. Nah, itu di panas lah atau kan apa water gitu. break ya. Water break. Iya kan. Sampai King Aloy itu yang lagi rame di media sosial bilang, ini pertandingan 4 babak ya? Sampai pertanyaannya 4 babak. Regulasi baru dari FIFA gitu ya. Kan aneh ya, biasanya 2 babak ini Karena ada jeda itu. Jeda itu jadi orang berpikir ini 4 babak atau 2 babak. Buntut-buntutnya ya duit lah. Oh gitu kan komersil gitu. Tapi sebenarnya memang benar sih. Apa yang disampaikan Klopp itu benar. Karena pertandingan bola itu kan 90 menit dibagi. Iya, 2 kali 45 itu kan. Betul. Bagi psikologis pemain itu ketika main rutin terus itu masih secara ini masih bagus lah. Daripada ketika dipotong tiba-tiba main terus dipotong. Semangatnya lagi tinggi tiba-tiba harus jeda. Iya, kan bisa berbeda drop, kan. Iya. Kan? Udah naik terus suruh turun gitu kan. Biasanya gitu kan. Iya, betul. Tiba-tiba udah naik suruh berhenti. Nah, nggak jadi naik. Sama kayak basket aja. Break. Gitu ntar bisa disamain tuh. Kalau bola nggak ada timeout soalnya. Lu cinta kalau pas misalnya Ancelotti time out. Itu dia. Tapi ini ya kita tetap harus mengikuti juga ya karena itu aturan FIFA. Aturan FIFA. Sebenarnya itu bukan aturan FIFA tapi de jure ibaratnya terkait kondisi. Alasannya itu karena musim panas kan. Nah, itu ibaratnya mementingkan keselamatannya pemain. Alasannya itu. Sebenarnya kalau ditelusuri itu ada udang di balik bakwan gitu. Ya itu hak komersial itu tadi. Tapi bagaimanapun ya kita tetap masih bisa melihat aksi-aksi pemain bintang di lapangan kan ya. Iya, meskipun betul. ada yang kenapa harus berhenti gitu. Tapi betul. Selain itu saya melihat sosok yang lain gitu di pertandingan lain. Iya. Mbappe bersinar kembali. Setelah kemarin redup di Madrid ya, Bung. Nyetak 2 gol. Nyetak 2 gol, Bung. Mbappe ini memang ketika di timnas bisa dibilang anomali juga dibanding gimana di klub. Tuh, Bung? Kalau di timnas dia gacor bisa dibilang gitu ya. Secara piala kan dia udah pernah Piala Dunia kan? Iya. Di 2018 kan? 18 pas dia. Tapi di Madrid gagal champion terus. Iya. Liga juga nggak dapat. Liga kemarin nggak dapat. Apalagi disandingin sama Olise ya kan. Apesnya itu waktu pas dia ninggalin PSG. PSG-nya juara. Aduh, gimana sih ini? Gue nyesel nih Madrid gitu ya. Berarti saya main di timnas saja ya? Timnas saja, udah nggak usah di klub itu, Mbappe. Udah. Tapi Bang Prancis kemarin tampil cukup bagus sih. Betul ya? Ketika menang 3-1 ya kemarin itu. 3-1. Lawan Senegal ya? Senegal. Kalau dilihat dari historinya, iya. Pertama kali ketemu Prancis Senegal ini itu di Piala Dunia 2002. Ya, kalah itu. Di pertandingan pertama juga di fase grup. Dan Prancis kalah. Iya. Nah, trauma itu mungkin masih terbawa. Tapi mereka bisa menghilangkan trauma itu dan akhirnya mereka menang di pertandingan pertama di tahun ini. 3-1 lagi. Kemudian terkait pelatih ini ada yang menarik juga. Siapa ini? Yang langsung dipecat nih. Jadi waktu pas kemarin kalah sama Swedia, Tunisia itu akhirnya Federasi Tunisia memecat Sabri Lamouchi. Itu mantan pemain timnas Prancis kan? Sebenarnya iya. Tapi ini Tunisia bisa dibilang ini Bung, terlalu kejam untuk pelatih. Karena sebelumnya di 1998 kalau nggak salah. 98. Nah, itu Tunisia mecat juga pelatihnya. Kasper namanya kalau nggak salah itu. Pas tampil di Piala Dunia juga. Waduh. Jadi Tunisia nih ceritanya mungkin harapannya kalau bisa lolos fase berikut. Fase grup lah ya. Tapi akhirnya tidak sesuai harapan. Pecat. Nah, terjadi sama si Lamouchi. Baru pertandingan pertama. Kalah telak 1-5 ya. Betul. Langsung dipecat. Nah, ini harapannya ya mungkin Tunisia untuk periode berikutnya ya harapan tipis nih kalau misalnya ini. Ya karena kan secara kalaupun nanti asistennya yang maju untuk ini kan paling tidak nggak seperti pelatih kepala yang udah ibaratnya persiapan nih udah jauh-jauh hari, tapi pas mau tempur generalnya
Tapi kan kabar terakhir langsung rekrut pelatih baru itu. Ya, tapi kan nggak ini Bung, misalnya nih. Si mantan pelatih ini ya? Iya, contoh saya pelatih sebelumnya. Tiba-tiba saya mundur, padahal saya punya konsep seharusnya permainan begini. Tiba-tiba Bung Bintang nih yang ganti, kan konsepnya beda lagi. Nah itu ya. Iya sih, benar. Chemistry-nya pemain dan pelatih. Menyesuaikan lagi sama taktik pelatih baru akan berbeda. Sangat urgent sih sebenarnya, sangat vital kalau misalnya ini. Nah itu ya kenapa ketika kita melihat pelatih-pelatih ini ya selalu menjadi ini ya kambing hitam kan ketika selalu disalahkan. Karena ya bagaimanapun semua tergantung pelatih juga sih. Betul. Ya, kan? Karena kejadian itu juga Bung, kayak misalnya Carlos Alberto Pereira itu pelatihnya Arab Saudi di 98 juga. Itu kan kalah waktu pas sama Jerman dibantai 8-0. Itu langsung tuh, Waalaikumsalam itu. Kalau Alberto Pereira? Iya. Oh ya pas. Nah, kalah waktu pas. Setelah latih ini ya. Spanyol kalau nggak salah waktu itu. Sempat Spanyol, terus akhirnya direkrut sama Arab Saudi. Timnas Brasil dulu kan. Terus dia juara tahun 94 kan. Nah, kan Arab Saudi nunjuk tuh. Ya. Nah, harapannya tinggi. Nah, misalnya karena mungkin sebelumnya bisa berprestasi sama tim sebelumnya. Nah, Arab Saudi ekspektasinya nih luar biasa nih sama si Pereira. Akhirnya di pertandingan pertama lawan Jerman 8-0. Langsung dipecat. Itu dia. Nah, mungkin asumsi Tunisia ya seperti itu juga Lamouchi itu kan. Betul, karena memang beberapa pelatih memang sempat ya di pertandingan saat Piala Dunia berlangsung pilihan. Tapi yang paling kejam memang sebenarnya 98. Waktu 98 tuh di Prancis kalau nggak salah ya. Iya, di Prancis. Nah itu kalau nggak salah selain Tunisia itu si Kasper itu, terus sama Pereira, satu lagi kalau nggak salah dari Korea Selatan itu Bu. Cabunkum ya? Iya, itu juga dipecat juga itu. Iya. Karena Korea Selatan dianggap nggak memenuhi ekspektasi di fase grup. Nah itu beberapa yang kejadian menarik dan kontroversi sih menurut kita ya bisa dibilang gitu. Betul. Ketika fase match pertama berlangsung banyak kejadian seperti itu. Nah, ini saya rasa juga akan banyak muncul nih. Bisa jadi. Iya kan? Cuma pertanyaan saya gini, Bung, kalau misalnya si Lamouchi 5-1 dibantai sama Swedia. Nah, gimana yang Tanjung Verde itu yang berapa tadi? 7-1 sama Jerman. Kurakau. Kalah tuh 1-7. Nah, itu belum dipecat itu pelatihnya. Karena bisa mencetak gol sih. Oh, gitu. Ya, karena nyetak gol bisa itu ya, satu jadi debutan juga kan. Kalau Tunisia kan udah berkali-kali kan. Oh itu iya. Makanya udahlah masih bisa di ya. Iya. Masih dimaafkan. Nah, terakhir ini Bung Bintang dan Bung Eye. Dilihat dari fenomena kemudian di match pertama tim-tim besar juga ada yang menang, ada yang hanya bisa menahan seri ya. Sebenarnya peluang-peluang kejutan apa yang akan muncul dari tim-tim unggulan akan langkah seperti apa, kemudian ini pasti kita akan nggak bisa lepas dari terkait dengan kiprah tim Asia. Nah, gimana peluang tim Asia di Piala Dunia 2026 ini? Melihat dari memang wakilnya cukup banyak ya, dan hanya ada 3 yang kalah di match pertama, sementara beberapa ada berapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tidak kalah, menang dan seri. Ya, kalau untuk bicara Asia nih potensi untuk beberapa kan wakilnya kalau nggak salah ada 8 atau 9 tim ya yang main di Piala Dunia sekarang nih. Nah, untuk kalau mengacu pertandingan fase pertamanya ini kan si Korsel Australia yang menang, terus beberapa yang kayak Iran imbang, Arab Saudi juga imbang. Nah, ini potensi-potensi yang si Arab atau Australia ini punya potensi untuk bisa fase grup. Maksudnya untuk melaju ke fase berikutnya. Berarti mencetak sejarah juga ya. Nah, harapannya itu ya paling tidak di fase grup dia bisa lewat lah. Australia kan pernah juga kan ya? Australia pernah lolos fase grup. Korsel sampai Jepang final kan. Jepang juga. Justru pertaruhannya ini, Bung, tim-tim yang justru dianggap superior kayak Brazil kan itu imbang, Spanyol juga imbang, Portugal. Nah, ini justru perjudian mereka di pertandingan kedua dan ketiga. Maksudnya ini
untuk pertandingan selanjutnya kalau misalnya mereka masih tetap sama dengan pertandingan fase pertama nih, itu bisa dibilang kecil kemungkinan mereka bisa Bung. Karena terancam lah. Ya terancam karena sebenarnya kan kalau untuk maju ke fase berikutnya itu kan peringkat 1 dan 2 di fase grup itu secara otomatis. Yang lolos langsung kan? Itu ada satu lagi nanti peringkat ketiga terbaik. Itu diambil berapa? Sekitar 8 peserta. 8 peserta. Nah, ya. Brazil yang kita sebutkan tadi tuh, Portugal sama Spanyol itu ada di peringkat 3 terbaik. Untuk yang setelah match pertama ya. Match pertama. Saat ini. Iya. Ya kalau dia nggak ngubah pola permainannya itu atau bisa jadi ya statusnya lolos dengan peringkat 3 terbaik kan sekelas mereka itu kan gimana? Sama Belanda juga loh. Belanda imbang kan? Iya. Nah, termasuk Belanda, termasuk Belanda. Gimana? Iya mau gimana lagi? Tapi emang Jepang luar biasa pertandingan lawan Belanda kemarin sih. Saya acungin jempol sih. Bisa menahan gempuran-gempuran dari Belanda. Bisa sampai nyamain kedudukan. Tijani Reinders kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai si itu Van Dijk yang nyundul ngegolin ya kan? Iya. Padahal Jepang itu ibaratnya apa ya? Pilarnya itu udah nggak main ya. Iya. Wataru Endo. Ya. Karena cedera dia pensiun. Berarti merata, Bung. Kuncinya nggak main. Itu mah nggak dipanggil kan? Kuncinya statistik pemainnya merata di semua lini. Iya, jadi permainan sepak bola itu memang permainan tim akhirnya. Tim akhirnya. Bukan permainan individual. Satu orang pemain. Betul. Ya. Ronaldo sentris itu tadi yang kita bahas. Jadi jangan hanya fokus Ronaldo aja. Semoga pelatih Denger ya. Denger kita ngobrol ini ya. Iya, betul. Biar nanti ada perubahan juga ya. Kan sayang juga Portugal nggak lolos. Dia. Lolos misalnya. Jangan-jangan ibaratnya tetangganya dapat hat-trick, wah ini ngotot ngoyo gitu kan. Korban sebenarnya tujuan utamanya itu abaikan. Oke, terima kasih. Siap. Tapi Bintang, ada apa lagi? Yang menarik kan sekarang era modern ya, Bung. Oh iya, itu mau saya tanyakan itu. Coba terakhir, Bung. Apa ini kan kita hampir semua lini kehidupan ini kan mulai dikaitkan dengan AI. Waduh, apa tuh? Artificial intelligence kan, kecerdasan buatan. Mungkin enggak itu ada prediksi terkait siapa yang juara Piala Dunia 2026 jika yang memprediksi itu AI. Coba saya itu cek ya. Bisa jadi Kongo mungkin. Coba. Bisa jadi ya. Kurakau. Saya pengen tahu itu. Oke. Karena menarik juga itu. Menarik, sangat menarik. Iya. Kan dulu ada kucing yang prediksi, ada gurita ya kan. Ini sekarang AI. Yang saya lihat, kita tanya prediksi. Ternyata yang juara ini. Juara Wah. Piala Dunia. Gimana kalau Tanjung Verde yang 2026 diprediksi sama AI tadi? Langsung nggak percaya lah. Coba kita browsing. Waduh. Wih, oke. Oke, apa? Nih, prediksi yang berpeluang ya. Prancis masih oke lah. Oke ya. Spanyol masih oke, meskipun pertandingan pertama 0-0. Argentina wajar itu. Inggris wajar juga itu. Brazil dan Portugal. Kalau Brazil Portugal gimana, Bung? Brazil Portugal ya masih punya peluang sih. Nanti akan selalu berubah. Pertanyaan saya kok nggak ada Kurakau ya? Nggak ada ya? Karena habis dibantai 7-1. Oh gitu ya. Oke. Tapi yang menurut AI kuda hitam tetap Maroko. Maroko tetap jadi kuda hitam. Maroko jadi kuda hitam ya. Ya karena ada peluang juga lah. Peluang juga ya. Mungkin bisa menyamai prestasi di 2022. Betul. Ya, 2022 finalis sampai semifinal kan. Betul. Itu prediksi dari sama tim AI. jagoan saya masuk juga nih, Netherlands dan Norway. Kuda hitam. Jadi masih ada peluang lah. Ya, nanti kita lihat aja kan. Betul. Itu prediksi dari AI. Betul. Nah, prediksi sesungguhnya nanti akan terlihat di lapangan kan. Betul, Bung. Nanti bagaimana match 2-3 akan berlangsung, hasilnya seperti apa dan siapa yang akan lolos ke babak knockout. Dan kemudian siapa yang akan terus melaju, ya kita saksikan juga. Siap. Bersama-sama. Siap. Tentunya kalau di Indonesia ya di layar kaca kan. Di layar kaca. Tapi biasanya itu kalau di game kedua itu nanti yang udah kelihatan di situ.
Iya. Pasti ibaratnya nanti potensi calon-calon ya. Ya, potensi bisa lanjut atau tereliminasi. Itu nanti usai pertandingan fase kedua. Udah ketahuan dari Udah situ, ketahuan biasa di situ nanti tuh. Oke, terima kasih. Kita nantikan game kedua ya. Siap, seperti apa dan tentunya game ketiga juga. Terima kasih para pencinta sepak bola, terutama pemirsa setia Jawa Pos. Demikian tadi adalah bincang bola terkait dengan Piala Dunia yang digelar di Meksiko, Kanada, dan AS. Dan di bincang bola berikutnya kita akan masih tetap sama ya, memperbincangkan terkait dengan Piala Dunia, kiprah seperti apa, siapa yang lolos, kemudian siapa yang akan tersingkir. Cukup menarik untuk diobrolkan di ruang redaksi Jawa Pos Media. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam program Bincang Bola selanjutnya. Salam sepak bola.